Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Dina Nadia Faika SMM dari dosen Prodi Kewirausahaan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Di sini saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah atau akuntansi manajerial dengan kode 94202315, rumpun mata kuliah ilmu keprodian, bobot SKS 4 SKS di semester 4 Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan terkait capaian pembelajaran, yaitu ada sikap yang pertama, yang kedua ada perilaku, ada keterampilan umum dan juga keterampilan khusus. Terkait CPNK itu sendiri saya bagi menjadi 2 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui pengantar akuntansi manajerial, konsep dasar akuntansi manajerial, jenis-jenis akuntansi manajerial. Lalu poin kedua, mahasiswa mampu memahami terkait metrik leverage keuangan dan juga manajemen piutang usaha. Terkait deskripsi mata kuliah dari akuntansi manajerial, mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar akuntansi manajerial, baik konsep yang bersifat tradisional maupun kontemporer, meliputi akumulasi biaya dan pembebanan produk, perencanaan pengendalian manajemen, serta pengambilan keputusan manajerial itu sendiri. Terkait materi pembelajaran atau pokok bahasan, yang pertama saya akan menjelaskan materi pengantar akuntansi manajerial, yang kedua konsep dasar akuntansi manajerial, yang ketiga jenis-jenis akuntansi manajerial yang terdiri dari penetapan biaya produk, analisis tren, analisis arus kas, lalu ada analisis kendala, dan juga pengukuran kinerja, yang terakhir manajemen perputaran persediaan, lalu yang keempat ada metri leverage keuangan, dan juga yang kelima manajemen piutang usaha. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran. Ada 3 metode pembelajaran yang saya pakai. Yang pertama itu ada ceramah, yang kedua itu ada student center learning, yang ketiga itu ada PJBL yaitu project based learning, dimana yang bersifat scaffolding atau bertahap. Jadi harapannya agar bisa memaksimalkan penguasaan materi pada mahasiswa itu sendiri. Lalu untuk pustaka, saya yang utama menggunakan buku dari R.A. Supriyono yang berjudul Akuntansi Manajemen 1, Konsep Dasar Akuntansi Manajemen dan Proses Perencanaan. Untuk pendukungnya atau penunjangnya saya menggunakan artikel hasil dari output saya bersama mahasiswa di tahun akademik sebelumnya dari pembelajaran mata kuliah akuntansi manajerial yang berjudul The Strategic Role of Management Accounting in Improving MSMS Sustainability Through Cost Control, Capital Structure, and HR Management in the Digital Era. Yang terakhir ada manajemen piutang usaha, peran implementasi dan tantangan peningkatan leverage keuangan koperasi. Di sini yang terakhir saya akan menjelaskan soal penilaian. Saya akan bagi menjadi yang pertama untuk penilaian tengah semester atau PTS atau UTS diplotkan menjadi 25%. Yang kedua ada penilaian akhir semester atau PAS atau UAS, saya plotkan menjadi 30%, dan sisanya atau 45% saya bagi menjadi tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Tugas mandiri itu sendiri terdiri dari 25% yang dibagi menjadi 5 bab. Jadi setiap bab mendapatkan 5% pada saat setelah mengerjakan tugas. Lalu untuk project based learning, tugas kelompok mendapatkan 30%. Jadi selama 16 pertemuan ke depan saya akan mengkombinasikan metode pembelajaran menggunakan ceramah, student center learning, lalu yang terakhir saya akan integrasikan dengan project based learning. Terkait indikator, kriteria dan bobot penilaian untuk tugas individu, saya akan menggunakan ukuran ketepatan dan keterampilan menjawab soal serta ketepatan mengumpulkan tugas. Lalu untuk kriteria, indikator dan juga bobot penilaian untuk tugas kelompok atau project based learning, itu saya menggunakan kesesuaian referensi, keterampilan dalam menyusun artikel, dan yang terakhir terkait kontribusi anggota kelompok. Nah, berikut video pembelajaran dari mata kuliah akuntansi manajerial di pertemuan kelima soal jenis-jenis akuntansi manajerial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baiknya kita berdoa dulu, berdoa selesai masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini di pertemuan kelima, yaitu saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis akuntansi manajerial. Yang pertama itu ada penetapan biaya. Ya. Yang kedua ada analisis tren. Yang ketiga ada analisis arus kas. Yang keempat ada analisis kendala. Yang terakhir ada penunjang untuk ukuran kinerja. Ya. Nah, dari jenis akuntansi manajerial ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk para direksi, para pimpinan itu memutuskan bagaimana langkah perusahaan ke depannya, bagaimana bisnis selanjutnya. Dalam bisnis ini diukur dengan jenis-jenis dari akuntansi manajerial yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, tadi yang pertama ada apa? Penetapan biaya. Yang kedua ada analisis tren. Yang ketiga ada analisis arus kas. Yang keempat ada analisis kendala. Yang terakhir tadi ada penunjang kinerja. Terkait penetapan biaya itu kita mau mencari marginal cost. Ya, marginal cost maksudnya adalah perubahan dari total cost atau total biaya dibagi perubahan kuantitas atau produksi. Ya. Misal produksinya itu ada 100, terus total cost-nya setiap memproduksi 100 itu ada menghasilkan biaya 1 juta, mengeluarkan biaya 1 juta, menghasilkan. Nah, tapi ketika memproduksi sekitar 120 barang atau 120 item itu mengeluarkan biaya 1.180.000. Di sini kita inputkan ke dalam rumus. Ya. Nah, rumusnya berarti Di sini perubahan total cost itu adalah 1.180.000 dikurang 1 juta. Berapa berarti? 180.000. untuk perubahan produknya berarti 120 dikurang 100 berapa? 20. Berarti MC-nya sama dengan 180.000 dibagi berapa? 9.000. Nah, ini terkait menentukan marginal cost atau penetapan biaya dari suatu produk. Berarti menghasilkan biaya yang dikeluarkan. Total cost itu terdiri dari biaya bahan baku, terdiri dari biaya variabel, terdiri dari biaya penolong atau biaya penunjang. Itu total cost. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih kira-kira dari marginal cost-nya dapat 9.000, pendapatannya berapa? Misal, ini kan nggak ada nih bagusnya 120. Terus di sini MR namanya atau marginal revenue. Nah, dari MR ini rumusnya adalah perubahan total revenue dibagi perubahan kuantitas. Nah, di sini total revenue-nya belum ada. Ya, kita pakai bisa total revenue-nya itu total revenue dari 100 produksi bisa menghasilkan 1.500.000 pendapatannya. Dari 120 produksi bisa menghasilkan 1.800.000. Nah, sekarang kita mau cek perubahan dari total revenue. 1.800.000
300.000 dibagi 20 berapa? 15.000. Secara tidak langsung berarti marginal revenue-nya lebih besar dari marginal cost. Lebih besar berapa? Hah? Marginal revenue 15, marginal cost-nya 9, berarti berapa keuntungannya sekitar 6.000. Oke, sekarang lanjut ke analisis yang kedua atau jenis akuntansi menjadi dua, yaitu ada analisis tren. Oke, tadi penerapan biaya sudah, sekarang analisis tren. Analisis tren ini digunakan untuk forecast atau meramal. Kira-kira nanti kita bisa dapat pendapatan berapa nih dari 5 tahun terakhir, dari 3 tahun terakhir. Jadi menggunakan data yang sudah ada intinya. Itu kalau misal untuk perusahaan yang baru 1 tahun, gimana ya? Belum bisa menggunakan atau memakai analisis tren karena belum ada data yang dipakainya gitu. Ya. Contoh, misal perusahaannya itu baru berjalan 5 tahun. Ya, sekarang 2026 ya. 2026 belum habis kan? Kita pakai dari 2021 ya. Kita contoh tahun 2021 itu ada 500 juta omsetnya. Terus 2022 itu 600 juta. Kembali. Nah, 500 juta di sini, 600 juta. Terus di sini 750 juta. Misal untuk 2023. 2024-nya di sini 850 juta. Yang terakhir 900. Nah, misal nanya nih direksi, kira-kira tuh kita setiap tahun kenaikan, kalau naik berapa Pak presentasinya? Nah, ini untuk menghitung ketika ditanya sama direksi seperti itu, ya, dari tahun ke tahun. Jadi kita pertama kali mendirikan perusahaan. Terus rumusnya seperti apa? Rumusnya itu adalah indeks tren sama dengan tahun yang akan dianalisis dibagi tahun dasar dikali 100%. Misal contoh tahun 2021. Ya, berarti 500 juta dibagi 500 juta dikali 100% berapa? 500 dibagi 500 dikali 100%. Berapa? Berapa 100%? 100%. 1 kali lipat kenaikannya ya, atau dalam presentasi 100%. Sekarang ada yang mau nyoba untuk yang tahun 2022 sama tahun 2023. Rumusnya sama. Tahun yang akan dianalisis dibagi tahun dasar dikali 100%. Ada yang mau maju? Untuk tahun 2022, kira-kira kenaikannya berapa kali lipat atau berapa persen dari tahun dasar untuk tahun 2022? Iya. Siapa yang mau maju? Tahun 2023 berapa kenaikannya? Ada yang mau maju? Boleh dihitung dulu. 2022, 2023, 2024, 2025. Berapa? Iya. Tahun dasar itu tahun 2021 500 juta. Jadi kalau 2022 600 dibagi 500 dikali 100%, berapa kenaikannya? 600 dibagi 500 dikali 100%. 500. Jadi nanti untuk 2023 juga sama, 750 dibagi 500 dikali 100%. Boleh? Siapa lagi yang untuk 2023? Boleh? Oke. Lanjut. Yang 2024? Siapa yang mau maju? Boleh? 2025? 2025 900 dibagi 500 dikali 100%, berapa kenaikannya? Boleh. Nanti kita bisa lihat nih, kita buat grafiknya. Ya, kira-kira kenaikannya itu gimana? Kan kalau di sini udah kelihatan ya, dari jumlah 2021 500 makin naik ya.
sampai 900 juta. Berarti kan secara nggak langsung grafiknya itu naik. Terima kasih yang sudah main. Nah, misal contoh, berarti kenaikannya dari kita pertama kali buat mendirikan perusahaan nyampe tahun terakhir berapa persen? 80%. Ya. Terus grafiknya gimana? Sama hanya kayak buat grafik biasa. Ini hanya contoh ya, bukan berarti setiap perusahaan itu selalu naik ya. Kadang pasti mengalami fluktuatif. Ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, naik, ada yang naik, turun. Jadi lagi-lagi tergantung dengan situasi dan kondisi. Di sini grafik terkait misal 1, 1,2, 1,4. Maaf, itu 1,5 bener tadi. Gimana? Iya. Oke. 1,0 ya sebelumnya dari ini 50 ya. 1,8. Nah, nanti kan akan mengalami kenaikan, ya kan? Bener nggak? Iya, Betul. Ini dari grafik trend analysis. Ini sekarang kita sudah masuk ke dua jenis akuntansi mandirial. Kalau dari awal tadi sudah ada perhitungan penetapan biaya, yang kedua sudah ada analisis tren. Kira-kira sebelum lanjut ke analisis selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Paham? kalau misalnya itu Caranya tetap sama, tapi kita kan yang harus diketahui yang ini. Berarti ada penurunan misal dari 600 ke 500, terus naik ke 250, terus turun lagi ke 600. Nah, nanti kan otomatis grafiknya nggak akan seperti ini. ya kan Ya, untuk perhitungannya apa? tapi ini kan bukan dulu buat aku Ya. juga ada tadi jadi orang Iya, jadi lagi-lagi tergantung tahunnya berapa. Kalau misal tahun berdiri perusahaan itu di 2023, terus mau tahun 2025 itu ada kenaikan berapa? Jadi tahun 2023 tahun dasarnya. Ya, lanjut. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, sekarang izin aku saat kita masuk ke analisis yang ketiga, yaitu analisis arus kas. Kemudian saya menjelaskan terkait analisis arus kas itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kas operasional. Yang kedua ada kas investasi. Yang ketiga ada kas dana. Oke. Nah, terkait kas operasional kita sudah pernah pelajari di semester 2 mata kuliah akuntansi dasar. Itu rumus kas operasional adalah dari laporan laba rugi. Ada yang masih ingat laporan laba rugi apa rumusnya? Jika rugi apa yang lebih besar? Jika untung apa yang lebih besar? Beban. Kalau lebih besar beban berarti rugi atau untung? Rugi. Kalau lebih besar pendapatan berarti untung. Nah, untuk kas operasional karena di sini dia masih ada piutang di neraca saldonya, jadi belum sepenuhnya pendapatannya itu kita terima, jadi perlu dikurangi. Kan jadi pendapatannya tidak ternyata 12 juta ya, dikurangi piutang 10 juta 5. Untuk beban, ada beban apa aja? Beban gaji berapa? 5 juta. Iklan 1. Terus lain-lain. Beban iklan. Beban lain-lain 205. Beban transportasi. Total beban ada berapa? Berapa? 5 juta tambah 1 juta tambah 750 tambah 500. 5 juta 205. Oke. Berarti kira-kira rugi atau untung? Kalau rugi berapa, untung berapa? 3 juta 250. Oke.
penambahan modal dari bank, bisa jadi dia penambahan dana untuk beli aset, ya jadi sistemnya kredit gitu ya. Nah, di sini yang terakhir dari arus kas itu adalah kas benda. Berarti di situ ada hutang berapa? Hutang. Terus ada modal berapa? 30 juta. Prime-nya berarti totalnya berapa? 35. Nah terus kas yang berikutnya terakhir berapa? Kita total dari kas operasional, dari kas investasi dikurang ditambah kas benda. Nah, rumusnya itu kas operasional dikurang kas investasi ditambah kas pendanaan. Berarti 3.250.000 dikurangi 20.500 ditambah 39.500 berapa arus kasnya yang terakhir yang dikurang? 3.250.000 dikurang 20.500 ditambah 15.200 sama. Terus Bu, fungsinya apa? Kalau kita udah tahu nih kas yang kita punya, tapi kita itu ada di arus kas. Fungsinya itu biasanya arus kas itu ada penambahan kas sisa di periode sebelumnya. Jadi misalnya kalau 250 ditambah kas periode sebelumnya berapa? Kan kita contoh periode untuk bulan Juni, ya kita berpokok nih bulan Juni. Dan contoh di bulan Mei itu masih ada sisa kas 5 juta, berarti 15.250 ditambah 5 juta berapa? 20.250. Ini kas ini dipergunakan untuk periode selanjutnya. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk operasional, dipakai untuk misal kalau beli investasi. Paham? Ada yang mau ditanya sebelum dilanjut? Cukup? Gak ada pertanyaan? Jadi tadi kita sudah belajar analisis, penetapan biaya. Yang kedua ada analisis tren, cara menghitungnya bagaimana. Yang ketiga ada analisis arus kas. Yang keempat ada yang namanya analisis kendala. Analisis kendala itu nggak ada rumus khusus, tapi yang menjadi kendala di suatu perusahaan itu yang akan kita duduk bareng sama direksi, sama karyawan, kira-kira kendalanya kenapa bisa terjadi, masalahnya solusinya mau gimana. Contoh misal tadi kan di penetapan biaya ditemukan bahwa kita mendapat keuntungan 6.000. Nah, contoh kan ada kendala tuh di penetapan biaya, jauh lebih besar biayanya dibandingkan pendapatannya. Itu muncul kendala kan? Itu yang akan kita analisis dan analisis kendala. Itu yang akan kita putuskan bagian direksinya, bagian medialnya, kira-kira ini mau gimana, kedepannya mau seperti apa, atau bahan ada harga mau kita naikkan biar kita dapat untung, ya itu contoh dari penetapan biaya. Kalau misal tadi dari analisis tren, tadi baru nanya, Bu, kalau misal di setiap tahun mengalami penurunan, nah itu kan menjadi kendala juga tuh. Kendalanya kenapa? Karena tidak sesuai dengan target. Kira-kira mau gimana nih, omsetnya setiap tahun menurun. Kita perlu apa nih untuk meningkatkan? Strateginya kah ditingkatkan? Pasar-pasarnya gimana kah? Perlu dikaji enggak? Produksinya bagaimana? Perlu dikembangkan besar ulang enggak? Gitu ya. Kira-kira masih dibutuhkan enggak di pasaran? Gitu ya. Sama halnya dengan di arus kas. Kira-kira untuk 20.250.000 ini, ya, ketika kita melihat beban 7.250 rata-rata setiap bulan, masih memungkinkan enggak? Kalau masih memungkinkan, enggak menjadi kendala. Kalau misal arus kasnya 5 juta, kira-kira menjadi kendala enggak ketika bebannya itu 7.250.000? Karena mana cukup, yang ada minus. Berarti mau mau utang. Kalau mau utang, kira-kira cukup enggak pendapatannya untuk nyicil utang? Mikir-mikir kita kan itu di dalam. Nah, jadi ada direksi itu ketika kita berhutang tidak suka maka yang penting ngobrol cukupi, tapi gimana caranya pendapatan dinaikin lagi dia nyicilnya enggak
nggak ngomong kan gitu ya, nggak apa namanya, masih aman lah, masih safe gitu. Pendapatan masih bisa untuk hutang, masih bisa untuk beroperasional, masih bisa untuk nambah investasi, ya. Nah, itu terkait dengan kendala. Ya. Jadi untuk pertemuan sekarang terkait analisis penetapan biaya, analisis tren, analisis arus kas, sama analisis kendala, ada pertanyaan? Cukup. Jika cukup, nanti saya kasih tugas tolong dikerjakan, dan seperti biasa mengerjakan keseluruhan rangkuman nanti dikumpul bersama dengan tugas. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Kalau mohon maaf, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.